Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kesempatan yang kedua masih membahas tentang Al-Imam Abu Hanifah. Kemarin sampai pada paragraf 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang 5. Silahkan yang mau mencoba mengharokati dulu sebelum kita bahas. Saya akan memberi kesempatan untuk mengharokati sendiri. Setelah itu kita samakan dengan pendapat saya. Baik. Nanti bisa di-pause sebentar, kemudian dibaca, kemudian bisa menyamakan pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini adalah kata pertama fi'il, bukan isim. Bagaimana tahu itu fi'il? Nah, di sini fi'il itu ada fi'il madhi, kemudian ada fi'il mudhari' dan seterusnya. Perbedaan fi'il madhi sama fi'il mudhari' itu misalnya wazan fa'ala. Kalau fi'il madhi itu diakhiri jadi oleh ta'nis, maftuhah. Tapi sini bisa sukun, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Sedangkan fi'il mudhari' itu wazan fa'ala, tetapi sebelumnya didahului oleh salah satu huruf mudhara'ah. Anaitu. Tergantung kebiasaan. Ada anita, ada anaita, ada anaitu. Jadi kalau mau mentasrif, ada kitab tasrifan. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Jadi ada na. Seperti itu. Kalau fi'il mudhari' yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Itu di dalam mengharokati sudah mahir mengenai fi'il madhi tasrifan. Fi'il madhi sama fi'il mudhari'. Nah, di sini diulangi kalau fi'il madhi itu di akhir ada tak seperti ini. Kalau fi'il mudhari' di awal, anitannya taknya di awal. Berarti kita analisis berarti di sini taknya di akhir. Nah, di sini selanjutnya kemarin fi'il juga dibagi menjadi yaitu mabni ma'lum dan mabni majhul, aktif dan pasif musamadi. Kalau kita telusuri, dawwana itu membukukan. Siapa yang membukukan? Nah, di sini perkataan-perkataan al-imam itu nggak mungkin membukukan. Perkataan-perkataan imam itu pasti dibukukan, itu masuk akal. Berarti di sini mabni majhul. Mabni majhul itu cara membuatnya. Di sini adalah huruf pertama itu di dhammah. Wulida, kutiba berarti ku, wu. Kemudian kalau fi'il madhi huruf sebelum terakhir itu kasroh. Kutiba, wulida. Seperti itu. Berarti di sini du. Sebelum huruf terakhir wi.
kemudian na, duwina, duwinu, duwinat, seperti itu. Duwinat ba'da dzalika, jadi fi'il mabni majhul. Duwinat enggak boleh tu, enggak boleh kasrah, enggak boleh fathah. Tapi di sini pelakunya aqwal, nanti naibul fa'ilnya aqwal. Ba'da dzalika dzaraf isim mausul, maaf, isim isyarah dzalika tilka di mabni. Tuwinat ba'da dzalika, dibukukan setelah itu. Apa yang dibukukan? Aqwalu, ini naibul fa'il, jam' dari qaul, aqwal jam' taksir, aqwalul imami. Jadi perkataan Abu Hanifah itu dibukukan. Wa aqwalu, nah ini ada wa, berarti dia harfu atfin, setelahnya ma'tuf alainya aqwalu. Sama-sama di sini ada aqwal, ada aqwal. Jadi ma'tufnya mengikuti. Wa aqwalu ashabihi, ini idhofah. Aqwalu imami idhofah, aqwalu ashabihi juga tarkibu idhofah. Aqwalu ashabihi mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf al-akhir. Alladzina, nah di sini isim mausul, tadi isim isyarah. Alladzina silah wa mausul, silah mausul. Khalafuhu, jadi wazannya adalah fa'ala, khalafa. Kalau ditasrif fa'ala, fa'alu. Jadi khalafa, khalafu, alladzi khalafuhu. Dan perkataan-perkataan para sahabat Imam Abu Hanifah, alladzina khalafuhu, yang bertentangan dengannya. Jadi, dibukukan juga perkataan-perkataan, pendapat-pendapat sahabatnya yang menentang pun dibukukan. Karena di sini waw ataf, kedua-duanya dibukukan. Mukhtalitotan, dengan bercampurnya banyak yang bermacam-macam pendapat itu, yang jadi bercampur. Apanya bercampur? Ba'duha. Nah, di sini ba'duha adalah sebagai amal. Amal ismu masdar. Ba'duha. Jadi ada amal ismu masdar. Jadi masdar itu mempunyai amal. Nah, di sini ada amal al-mushtaqat, yaitu yang pertama masdar. Di masdar di sini dia mempunyai amal. Contohnya adalah yasurni an tuhibbul nizama, atau di sini ansyaduka al-ash'ara. Nah, di sini ansyaduka al-ash'ara jamilun. Jadi ash'ara di sini adalah amalnya ansyaduka. Atau yu'jibuni, a'jaba yu'jibu, yu'jibuni hubbut talamidhi an-nizama. An-nizama sebagai amal adalah hubbu. Seperti itu. Jadi mempunyai amal. Kita akan bahas di sini berarti mukhtalitotan, yang bercampur. Apanya? Jadi sini karena masdar itu
ada masdar sharih, ada masdar muawwal. Nah, di sini ba'duha sebagai fa'ilnya. Jadi fa'ilnya dari masdar. Seperti itu. Ma'a ba'din. Jadi ma'al usri mudhaf ilaih. Wa sumya, nah di sini sumya. Jadi ada yaknya, berarti di sini fu'ila, dinamakan al-kullu, naibul fa'il, semuanya itu dinamakan, baik itu perkataan Abu Hanifah dan sahabat-sahabat yang bertentangan, yang bercampur itu, semuanya disebut madhaba Abi Hanifah. Jadi sebagai maf'ul, naibul fa'il, madhaba. Wa sumya al-kullu madhaba Abi Hanifah. Maf'ul, tidak ada al, berarti mudhaf ilaih, mudhaf al-akhir, karena kemarin adalah ismu alam bilafdin, yakni isim ghair munsharif, sudah bahas kemarin. Wa dzalika, dan itu isim isyarah, li'anna madhabahu. Nah, jadi ada anna, li'anna, lakinna. Jadi ada anna, inna, itu mempunyai amal tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi di sini innallaha yang paling mudah, innallaha, berarti innallaha, li'anna madhaba, enggak boleh madhabu, li'anna madhabahu huwa, nah, sini sebagai mubtada, berarti di sini khabar. Huwa al-aslu wal masailu allati. Jadi li'anna, karena madhabnya Abu Hanifah adalah huwa al-aslu, pertama kali, asalnya, asli. Jadi pertama kali itu yang dibukukan adalah milik Imam Abu Hanifah. Al-aslu, asal, asli. Wal masailu allati, dan masalah-masalah yang ini masailu sebagai mubtada, yang khalafuhu, yang mereka, jadi imam-imam itu menentangnya, yang bertentangan dengannya, fiha, dalam masalah madzhab atau mukhtalitot, ini atau masalah-masalah, fiha, dalam masalah-masalah. Jadi wal masail allati khalafu fiha, masalah-masalah yang mereka bertentangan dengan punya Abu Hanifah itu, fiha, dalam masalah-masalah itu. Jadi di sini jamak taksir, fiha, khobarnya ini qalilatun, sedikit. Jadi karena asli berdekatan dengan sahabat Nabi, jadi ilmunya masih dengan para sahabat tabi'in, maka permasalahan itu sedikit, qalilatun. Waqad natijat. Nah, di sini sama dengan di sini. Berarti setelah qad itu qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Jadi fi'il madhi. Waqad natijat. Masalah-masalah itu sungguh min ijtihadihim, dari ijtihad sahabat-sahabatnya yang menentangnya, yang berlawanannya. Fit tadbiqi, dalam jar majrur, min ijtihadihim, ifta'ala yafta'alu ifti'al, jadi masdar jar majrur, min ijtihadihim fi tadbiqi, fa'ala yuf'alu taf'ilan, tabbaqa yutabbiqu tadbiq, fi tadbiqi ala adillati madhhabihi, ala jar, harfu jar majrur,
adillati mudhaf jama' madhhabihi. Di sini mudhaf ilaih, ala adillati madhhabi jar majrur mudhaf ilaih. Itu atas dalil-dalil madhabnya Imam Abu Hanifah. Waqad, dan sungguh. Nah, di sini setelahnya kalau qad fi'il, sona, sya'a, sama ini. Fil madhi, sya'a telah bersinar. Jadi apa sungguh telah bersinar? Apanya? Berarti fa'il. Madhabu Abi Hanifah. Fa'il berarti dhammah, marfu'un wa alamat rafi' ad-dhammah dhahirah. Mudhaf fi mahall mudhaf, kemudian mudhaf ilaih. Madhabu Abi Hanifah telah bersinar fi kathirin jar majrur, min jar majrur biladil islami. Jadi bersinar di banyak dari negara-negara Islam. Min biladil islami, jar majrur mudhaf ilaih. Ka harfu jar, ka asfim, ka misli. Berarti setelahnya majrur, ka Baghdad. Nah, di sini ajam, Baghdad. Jadi isim ghair munsharif. Wa biladi farisin. Nah, di sini wa harfu ataf, karena di sini idhofah maka dia ma'tuf alainya kasrah, maka di sini kasrah. Wa biladi farisin katibin. Jadi ala wazni fa'ilun. Jadi di sini kasrah. Biladi farisin jar majrur, di negara Persia. Baik. Wal Hindi. Nah, di sini sama. Di sini sini ada harfu ataf, jadi ma'tuf mengikuti wal Hindi. Wa Bukhara. Nah, ini Bukhara. Jadi di negara Bukhara. Wal Yamani, dia kasrah. Bukhara enggak boleh kasrah karena dia adalah sebagai munsharif ajami. Jadi wal Yamani ada al ma'tuf. Wa Misra. Nah, di sini ada yang berpendapat boleh Misri, ada yang boleh Misra. Isim ghair munsharif juga. Wasyami. Jadi Misra Misri di sini ada yang membahas pembahasan boleh fathah, boleh kasrah. Kemudian wasyami ma'tuf mengikuti juga. Jadi kalau kita terjemahkan, benar-benar mazhab Abu Hanifah benar-benar telah bersinar di banyak negara-negara Islam, dari negara-negara Islam seperti Baghdad, negara Persia atau Paris ini. Kemudian India, Bukhara, Yaman, Mesir. Jadi negara Mesir, Yaman itu menggunakan madhab Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Kita lanjutkan. Di sini. Waqad kana, qad berarti fi'il madhi. Kana juga mempunyai amal kebalikan dari inna, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Berarti wa kana Allahu, jadi kebalikannya inna. Waqad kana madhhabu Abi Hanifah huwa mubtada, al-madhhabu as-sa'idu sebagai mubtada, di sini sebagai sifat mengikuti. Huwa al-madhhab as-sa'idu fi aktsari zamanil Abbasiyyin.
Abbasiyin, jadi Abbasiyina ya. Di sini Abbasiyina karena jamak mudzakkar salim. Sungguh mazhab Abu Hanifah itu menjadi atau pada waktu itu mazhab Sadat Said, mazhab yang memimpin, yang menguasai fi aktsari zaman Abbasiyyin, pada kebanyakan lebih banyak pada zaman Abbasiyah. Jadi Abbasiyah. Jadi zaman bangsa-bangsa Abbasiyyin. Di sini jamak mudzakkar salim, muslimina Abbasiyyin. Haitsu anna, nah di sini kebalikan dari kana dan anna. Ini anna, nggak boleh an, bacanya anna. Yang pertama hamzah di atas. Jadi kalau hamzah di atas itu membacanya a, kalau di bawah i, inna. Nah ini i berarti hamzah di bawah, nanti bacanya i. Anna, kenapa anna? Karena setelahnya ada al. Kalau setelahnya fi'il barusan dia an masdariyah. Annal qada'a wal ifta'a, ini i, di mana haitsu, di mana anna bahwasanya qada'a hukum atau keputusan, wal ifta'a ini wawu ataf, berarti dia ma'tuf alaihnya al qada'a, maka di sana muttabi, mengikuti. Ifta'a jadi fatwa dan keputusan. Kana maksurun, jadi ada inna, ada anna, ada kana. Kana, kalau di sini kana mazhabu sebagai ismu kananya mazhabu. Kalau kana di sini ismu kananya adalah qada awal, maksurun sebagai khobarnya. Jadi kalau cara mengingat adalah kana fi'il, fa'alnya isim domir kembali ya, mustatir ya, tersembunyi. Maksuran adalah maf'ul, tapi di sini dia punya amal bukan maf'ul. Ismu kana dan khobar kana, ismu inna dan khobar inna. Maksuran khobar kana. Jadi bahwasanya keputusan fatwa itu terbatas. Ala madhabi Abi Hanifah, terbatas kepada madhab Abu Hanifah. Jadi karena asli dasar awal, jadi semuanya keputusan dan fatwanya itu berdasarkan madhab Abu Hanifah. Nuktah titik kama, sebagaimana wa anna daulatal Utsmaniyah, jadi ada Abbasiyah, ada Utsmaniyah. Jadi bahwasanya ad-daulata al-Utsmaniyata, jadi negara-negara yang dipimpin pada masa Utsmani, ini Abbasi, zaman yang Abbasiyah, Utsmaniyah, kanat, pada waktu itu, ta'tabiru, jadi negara ya'tabiru, ifta'ala yafta'ilu. Ta'tabiru, menganggap, jadi negara-negara pada masa Utsmaniyah itu menganggap madhab, jadi ismu kananya adalah daulah Utsmaniyah. Ta'tabiru adalah khobarnya kana, fi'il, kemudian fa'alnya daulah Utsmaniyah, daulah, menganggap madhab Abi Hanifah, menganggap negara-negara itu menganggap
madhab Abu Hanifah adalah adalah al-madhabu ar-rasmi. Resmi. Menganggap madhab Abu Hanifah adalah madhab resmi. Lid-daulati, untuk negara Utsmaniyah. Jadi negara Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah itu menganggaplah resmi. Lid-daulati, bagi negara Utsmaniyah. Wa annal qada'a, bahwasanya qada'a, jadi ismu annallaha, jadi sini sebagai ismu anna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Wa anal qada'a wal ifta'a, wa harfun atfin, ifta'a ma'tuf alal ma'tuf alaih qada'a, wa mansubun wa ala nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Kalau mau ingin mengi'rab, jadi wa annal qada'a wal ifta'a, bahwasanya keputusan dan fatwa maksuroni. Nah, sini. Jadi maksuroni. Sini jelas di sini bahwasanya huwa, huma, hum, talibun, talibani, talibuna. Jadi yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Jadi untuk musanna itu talibani mufrad, talibun, talibuna jama'. Nah, sekarang berarti talibani itu ada alif nun, berarti dia musanna. 2. Ini qada dan ifta. Jadi maksurun. Jadi maksurun itu maf'ulun. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Jadi maf'ulani, maf'ulani, maksuroni. Itu. Jadi maksuroni, bahwasanya keputusan dan fatwanya itu maksuroni terbatas alaihi, kepada madhab Abu Hanifah. Jadi sama ini, maksurun juga terbatas karena masih awal, madhab yang masih awal, masih asli, masih terbatas alaihi, kepada madhab Abu Hanifah. Wala yazalu, nah ini fil mudhari, ada huruf mudhara'ah ya. Fil mudhari itu marfu'un bid-dhammah, marfu'un wa alam dharfihi ad-dhammah adh-dhahirah. Ini khalat sepi min awamil jawazim wa amil nawasib. Sepi dari amil jawazim dan amil nawasib. Wala yazalu, jadi masih. Kadzalika, seperti itu. Hatta al-an, jadi madhab Abu Hanifah pada masa Daulah Utsmaniyah atau Abbasiyah atau Turki. Jadi hatta al-ana, hingga sekarang masih seperti itu, masih menggunakan mazhab Abu Hanifah meskipun terbatas. Seperti itu. Jadi mazhab yang pertama kali kemudian digunakan bukan di Turki, di Mesir, Baghdad
ada Mesir, ada Yaman, ada Syam, ada Bukhara, ada India. Jadi India pun memakai mazhab Abu Hanifah. Kita lanjutkan. Sekarang imam yang kedua. Karena ini berdasarkan 4 mazhab, ya kita bahas imam berikutnya. Yaitu Al-Imamu Malikun. Imam Malik kemarin pun menyaksikan keunggulan, kelebihan dari Imam Abu Hanifah. Al-Imamu Malikun. Di sini sebagai badal, mubtada, Malikun sebagai badal. Jadi Malikun ya boleh, tapi di sini Al-Imamu. Jadi yang cara mengingat badal itu, contohnya paling gampang yang menggunakan sholawat Allahumma sholli ala Allahumma, maaf ini bukan Allahumma sholli, bukan ada ya-nya, alif lainnya salah. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, yang memakai sayyidina. Jadi sayyidina itu jar majrur kepada ala. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, kalau yang tidak mau menggunakan sayyidina itu langsung Allahumma sholli ala Muhammadin. Kalau di sini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Muhammadin karena dia badal. Kalau langsung tidak ada sayyidina, sama Allahumma sholli ala Muhammadin. Jadi langsung jar majrur. Karena di sini sayyidina ada habibina wa syafi'ina, jadi wa ma'tuf. Nah, di sini kalimat Muhammad sebagai badal. Kalau ingin langsung ya seperti ini, Allahumma sholli ala Muhammadin, jar majrur. Nah, begitu juga dengan di sini al-imamu Malikun, boleh Malikun langsung. Al-Imamu Malikun huwa, siapakah? Nama aslinya Abu Abdillahi. Jadi khobar Abu adalah salah satu asmaul khamsah, abun, akhun, hamun, fudhu ya. Abdillahi setelahnya adalah mudhof ilaih. Malikin, nah di sini sama Abu Abdillah Malikin ibni Anasin. Jadi Malik Abu Abdillah Malik ibnu, anaknya Anas Al-Asbahi. Al-Asbahi berarti dinisbahkan. Imamu Daril Hijrati. Jadi Imam Daril Hijrati. Jadi di sini adalah sebagai badal Abu. Huwa Imamu Daril Hijrati. Langsung ya boleh. Al-Imamu Malikun huwa Imamu Daril Hijrati. Wa Abu Abdillah Malikin ibni Anasi Asbahi. Kemudian ajli, nah di sini karena dia hamzahnya di atas berarti ajli ulamaiha. Kemudian wulida. Nah di sini wulida adalah fi'il madhi, dia mabni majhul, dilahirkan. Imam Malik dilahirkan sanata, jadi dhorof sanata
salasin wa tis'ina hijrian. Wa tis'ina hijrian. Kalau di sini jadi dilahirkan pada tahun 93 Hijriah. Sementara Imam Abu Hanifah kemarin tahun 80 Hijriah. Selisih 13 tahun dengan Imam Abu Hanifah. Lebih tua Imam Abu Hanifah. Jadi 13 tahun itu bisa jadi muridnya, bisa jadi. Maka mengakui Imam Malik mengakui kehebatan Imam Abu Hanifah. Wa tufiya dan meninggal sanata tis'i wa sab'an wa mi'ati hijriatin 179 Hijriah. Wa nasya'a fil madhi dan tumbuh Imam Malik itu tumbuh bil Madinah di kota Madinah. Jadi Imam Malik itu tumbuh di kota Madinah. Wa fiha dan di Madinah talaqqa tafa'ala menerima fi'il madhi tafa'ala fa'alnya adalah Imam Malik al-ilma sebagai maf'ul fiha talaqqa al-ilma nasya'a bil madinati fi'il fa'alnya Abu Hanifah bil madinati wa fiha talaqqa al-ilma an Rabi'ah. Jadi menerima ilmu itu dari Rabi'ah ar-Ray. Rabi'atir Ray. Jadi dari Rabi'ah ar-Ray. Kemudian warahala dan Imam Malik rahala bepergian rihlah bepergian ila khiyarit tabi'ina khiyar ke rumah-rumah ke kemah-kemah tabi'ina para tabi'in. Jadi masih pada masa tabi'in. Jadi pas masa Nabi, kemudian masa sahabat, kemudian masa tabi'in. Jadi masih ilmunya pun masih dekat dengan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Jadi bepergian atau rihlah kepada khiyar kemah-kemah rumah-rumah para tabi'in. Minal fuqaha'i jar majrur di antara ahli-ahli fikih. Jadi para tabi'in yang ahli fikih. Wa akhadha dan Imam Malik mengambil anhum dari fuqaha ini tabi'in minal fuqaha. Kemudian wasami'a Az-Zuhri. Jadi dia mendengar Az-Zuhri dari Imam Az-Zuhri. Jadi wasami'a mendengar Imam Malik itu di antara yang ahli fikih adalah Az-Zuhriyah. Imam Az-Zuhriyah, kemudian wa Nafi'an. Nafi'an maula ibni Amrin. Umarin ya, Umarin. Jadi Umar, ini bacanya Umar, bukan Amrin. Ini Umarin. Jadi maula ibni Umarin. Wa ghairahuma. Nah, di sini wa ghairahuma. Huma siapa itu? Az-Zuhri dan Nafi' maula ibni Umarin. Wa ghairahuma. Jadi wa ghaira sami'a mendengar. Siapa yang mendengar Imam Malik? Jadi ghaira dia ma'tuf kepada Zuhriyah,
nafi'an. Nafi'an sebagai maktuf, dia mengikuti Zuhri ya. Kemudian huma, tidak ghairi tapi huma, dan selain Zuhriyah dan Nafi'an. Min ruwatil hadisi, ruwat dari ahli perawi, dari perawi hadis. Jadi mengambil selain ahli fikih, tapi juga mengambil selain keduanya, yaitu ahli perawi hadis. Titik. Wa mazala, zala yazalu. Di sini tadi ada zala yazalu. Nah, kalau di sini wa mazala. Jadi di sini tadi wala yazalu, zala yazalu. Kalau di sini masih murni di sini. Wa ma zala. Di sini da aba yad abu di sini. Jadi fi'il ada huruf mudhari'ah ya, qara'a yaqra'u, da'aba yad'abu. Wa mazala yad'abu fi tahsilil ilmi. Jadi tahsilil ilmi ada huruf jar, jar majrur, mudhaf, mudhaf ilaih. Tahsil itu adalah masdar dari fa'ala yuf'alu taf'il, hassala yuhassalu tahsil, fi tahsilil ilmi wa jam'il hadisi. Jadi di sini karena di sini masdar tahsil, berarti di sini jam'i, bukan jama'a kan. Di sini jam'il hadisi hatta soro, sehingga soro menjadi Imam Malik menjadi sayyida fuqaha al-Hijaz. Jadi Imam Malik itu soro hingga menjadi soro sayyida fuqaha, pemimpin ahli fikih al-Hijazi, fuqaha al-Hijazi di Hijaz. Wa syahara, dan terkenal dzikruhu fil biladi jar majrur. Kemudian dzikruhu adalah fa'alnya, syahara fil biladi, di negara itu. Jadi Imam Malik itu sayyid, jadi pemimpin fikih, fuqaha ahli. Jadi fuqaha itu fa'alnya faqih, jamnya fuqaha. Pemimpin ahli fikih Hijaz, masyhur dan terkenal di negara itu. Baik, seperti itu. Jadi kesimpulannya, Imam Malik itu lebih muda dari Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik sendiri bersaksi atas ketinggian kemarin ilmunya Abu Hanifah. Beliau yaitu berada di Madinah. Jadi Madinah, Imam Malik. Demikian pembahasan kali ini sampai fil biladi. Wasyahara dzikruhu fil biladi. Demikian, semoga menjadi hal yang baru dan bermanfaat. Kalau ada salah nanti kita akan kaji ulang. Mudah-mudahan yang membaca, yang mengikuti bisa menulis komentar biar mengkaji bersama-sama, karena al-qari, pembaca di sini pun bukan orang Arab, jadi masih banyak kesalahan seperti itu. Demikian kurang lebihnya.
Minta maaf, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.